Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di ruangan kerja Pak Sekdis. Nah, luar biasa ruangannya. Nah, hari ini saya akan acak-acak ruangan beliau sampai hancur. Bosnya biasa bilang pertanyaan. Baik Pak Sekdis, kita langsung saja. Saya panggil Bung Saiful atau Bang Saiful atau Bapak aja? Bang aja Ben. Bang aja, karena kan saya mampu ya. Iya. Pak Sekdis, selama Anda masuk kembali udah hampir setahun, apa yang sudah Anda lakukan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja? Apa yang saya lakukan? Menjebak nggak nih? Enggak, biasa aja. Ngobrol santai kita. Iya, kalau kita lakukan ya kita melanjutkan ya. Artinya ini kan bicara soal dinas perizinan ya, penerimaan modal, transmigrasi dan tenaga kerja. Jadi ada 4 bidang. Ya melanjutkan saja apa yang sudah menjadi tupoksi, tetapi memang ada yang menjadi stressing point-nya. Ada yang utama lah kita bilang itu di PTSP. Perizinan yang memang ya harus seperti itu kan. Yang kita lakukan itu, masyarakatnya puas, pelaku usahanya puas ketika bisa cepat cepat terjadi proses penerbitan perizinannya. Nah, itu dia. Sangat luar biasa Pak Saidi. Nah, ada stressing di situ, ada tekanan. Maksudnya kita melihat dari segi perizinan sekarang sudah ada OSS ya kan, sudah ada macam-macamnya memang untuk mempermudah suatu proses perizinan. Nah, kita lihat dari segi kacamata Pak Sekdis, apa yang sudah Anda benahkan di PTSP tersebut? Kemarin saya lihat ada juga beberapa instansi yang menilai kinerja PTSP. Ada 4 lembaga nih. BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau Kementerian Investasi. Mereka menghadirkan tim surveinya melihat atau mengevaluasi kinerja PTSP. Yang kedua KPK itu juga korupsi. Karena KPK kan juga ada MCP. MCP itu kan Monitoring Center Prevention. Sebuah sistem yang mereka buat untuk mengeliminasi pertemuan pelaku usaha dengan pembuat izin. Nah, itu juga mereka masuk, 2 tim mereka masuk. Tapi kita belum keblinger ya dengan 2 tim itu masuk ya. Masuk lagi tim ketiga. Menpan RB. Itu juga mengevaluasi kinerja PTSP terkait dengan standar operating prosedur dan SOP dan SP-nya. Itu juga mereka evaluasi. Dan ada 4 instrumen ini yang juga menjadi sebuah indikator yang mesti kita penuhi. Ada 4 indikatornya. Yang terakhir ini lagi. Apa itu? Pak, mau ngobrol ada gimana Pak? Nah, ini yang menjadi bukan momok ya. Tapi memang ya kalau saya bilang sih semacam sebuah lembaga yang memang khusus dia mengeker nih, membeker OPD yang melakukan public service, ombudsman. Nah, itu masuk mereka. Nah, 4 lembaga ini masuk kan kita pasti memiliki rekomendasi terhadap beberapa kelemahan yang dimiliki oleh ini dinas. Tapi syukurlah kita dengan teman-teman kan berkolaborasi. Bolehlah kita usia itu kan masih jual muda kan. Nampak masih muda sekali Pak. Tapi ada kuda putih Pak ya? Udah lincah ya? Saya lagi pikiran ya. Nah, kita kan berkolaborasi nih dengan teman-teman yang juga sudah kelahiran tahun 70-an tapi masih memiliki jiwa Gen Z gitu kan. Milenial. Ya udah kita perbaiki. Terakhir kita juga mengaplikasikan si Cantik Cloud. Nah, selama ini kan ada izin yang masih manual. Nah, temuan dari beberapa lembaga ini kan mengharuskan kita jangan manual. Kita pakailah si Cantik Cloud. Nah, itu sebuah sistem yang samalah dengan MCP ya, yang kita mencoba untuk mengeliminasi pertemuan pemohon izin dengan pembuat izinnya. Ini sudah by system, apalagi ada OSS itu juga sudah by system. Betul. SIMBD pun sudah by system.
Dulu IMB nih, ya, Sulawesi BG, sudah tersistem semua. Artinya Aceh Utara nih sudah menuju ke era digitalisasi khusus perizinan PDSP ya ada di Kabupaten Aceh Utara ini. Ya. Jadi dengan adanya sistem tersebut, mereka yang mengurus itu berapa menit selesai sesuai dengan SOP-nya? 1 detik kah? 2 detik atau 1 jam? Itu kan tergantung dari permintaan itu perizinannya. Sistem kan memunculkan misalnya nih Alfa pengen buat misalnya pertak shop. Tentunya kan pilih KBLI-nya kan, kodenya. Iya, betul. Udah muncul setelah mengurus NIB. Nih yang simpel nih. Iya, simpel ya. NIB nomor induk berusaha. Nanti akan muncul kewajiban apa lagi yang mesti dipenuhi. Tinggal Tuhan mengikuti langkah-langkah itu. Iya, berarti tinggal proses saja, yang penting bahannya lengkap semua. Iya. Ketika ada kewajiban yang mesti dipenuhi, pelaku kan memenuhinya. Tinggal di-upload kan? Iya, betul. Tinggal dia cek. Tinggal proses, berarti ya lama selesai Pak ya? Lama selesai. Beda dengan masa saya dulu waktu kontraktor Pak. Bahas sama segala macam kan capek kan? Capek banget edukasi Pak. Itulah salah satu hasil dari evaluasi keempat lembaga. Ya, Pak kemarin tuh. Mereka melihat bahwa Aceh Utara nih sudah termasuk kategori baik. Iya. Makanya terkadang kan orang bilang kenapa di PTSP nggak ada orang front desk? Lah, kan udah by system. Kita bisa kerja di belakang layar kan? Nggak mesti ke depan kita kerja kan? Tapi pemandangannya nggak bagus loh. Beda kan? Mungkin ini bisa ke depan kan? Bisa ke depan bisa lihat gitu loh. Sudah jadi lebih ada, apalagi ada musik-musik yang bernuansa Islami. Bukan Islami. Alami. Iya, sudah kita kembali ke back netral, ada mendetoks ya. Betul. Otak-otak yang apa begini. Iya. Berarti cukup satu orang saja selesai semua masalah di Aceh Utara. Bisa jadi? Di masing-masing izin iya. Iya. Di masing-masing izin ya. Iya. Saya dengar ya, masing izin ya. Kalau PBG cukup 1 orang. 1 orang ya. CP cukup 1 orang. Nah ini di kesehatan dulu kan butuh orang banyak. Betul. Sekarang ketika sudah ada si cantik cloud agak lebih simpel dia. Tinggal dia input data, kita cek di sini. Berarti dengan adanya si cantik cloud tersebut, berarti kita nggak butuh orang dong? IT siapa yang kendalikan? Manusia kan? Betul. Ya sudah itu ini dari segi SOP ya dulu kan ada pertama kemeja A, kemeja B, kemeja C. Dengan adanya sistem tersebut berarti satu mejanya udah cukup. Yang pertama dikerjakan oleh IT, betul. Sebenarnya kita juga masih butuh orang untuk mengendalikan, untuk melakukan pengawasan kan. Nih sampel nih, ketika berkas masuk nih by system ya, tetap juga diproses di front office, tapi nggak lagi di meja depan. Tetap dia cek kan, cek. Karena FO ini kan penyaring nih. Betul. Lengkap dokumennya. Iya. Kalau nggak lengkap, kembalikan ke pelaku usahanya. Iya betul. Itu butuh orang langsung. Itu dia. Iya betul. Ada catatan kan? Yang mesti diketik. Iya. Butuh orang. Betul Pak Sidi. Nah sekarang kan kita sudah di sini kan ada Pak Bidang nih. Tapi kan mungkin ada di pendengar yang belum tahu itu apa sih dinas di bidang penanaman modal. Apakah itu juga cukup mengajukan permohonan langsung kasih modal sama masyarakat atau gimana sistem kerja DPM dinas bidang penanaman modal? Kita namanya kan DPM Trustmaker. Betul. Ya? Ada 4 bidang. Tadi kan sudah bicara soal PTSP 1 selesai. Perizinan. Ini penanaman modal. Betul. Ini kan sebenarnya mengendalikan pelaku bukan mengendalikan, ada pemantauan, pengawasan, pembinaan terhadap investasi atau pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan investasinya. Ada begini, ketika data di PTSP ataupun di pemerintah sudah ada kan beberapa perusahaan nih, contoh misalnya. Terus kan perlu kita lakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan kan? Iya betul. Mereka punya kendala nggak di dalam merealisasikan kegiatan investasinya? Ini satu dari sekian tupoksi PM. Tupoksi PM. Bidang penanaman modal. Iya. Nah hari ini dan 2 tahun kemarin kita memiliki dana untuk melakukan itu kegiatan.
cukup. Jadi kita targetnya itu bisa beberapa pun perusahaan. Nah nanti kalau mereka memiliki hambatan di dalam membuat laporan misalnya, kita buatkan bintang untuk mereka, kita bantu dia. Artinya kita juga menyiapkan satu orang help desk untuk membantu mereka bila mana terkendala soal pembuatan LKPM yang online. Ya. Nah kan saya nggak lagi manual kan. Kita ada orangnya nih. Yang kita siapin. Yang bantu Alba bisa terbentuk di buatan KPM. Mari atau telepon kita bantuin. Kemudian bagi pelaku usaha yang memerlukan data. Makanya di tahun 2023 kita akan kembali buat kegiatan pemappingan potensi investasi per kecamatan. Seperti yang dilakukan kemarin ya? Kemarin kan dia masih semacam pre-assessment ya. Nanti kita akan coba join dengan lembaga luar agar ada pemappingan di masing-masing kecamatan memiliki potensi investasi apa saja. Kan tidak sama nih, kita kan punya 27 kecamatan di Aceh Utara kan. Betul. Kan nggak sama nih potensinya. Mungkin di Sawang potensi wisata Batu nih misalnya nih. Jangan marah ya. Kayak gitu ya. Di Bosito misalnya rujak kan begitu. Betul. Ini kan bisa kita jual kan, bisa kita promosikan ya. Mas Remi ya. Karena lagi cakap sebentar ya. Nah, masing-masing kan memiliki value-nya. Kami mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita jual sebagai potensi investasi di Aceh Utara. Nah, investasi itu kan dari luar ya, dari siapa yang mau invest ke daerah kita. Maksudnya ada mereka melirik itu yang tipe apa perusahaannya, atau yang perusahaan yang jenis mikro atau makro, atau kayak PT-PT yang terbesar yang ada di Aceh lain. Sekarang mau masuk kemarin nih, karena 2022. Ini kita bergerak nih. Ingat 22 ya. Saya masuk 2021 tanggal 7 ya. Catat. Jadi kan lagi kita proses pemappingan nih. Agar tahu. Nah, kemudian juga sudah mulai dibuka nih. Tahun depan akan dibuka dari dana pusat. Kita bisa buat promosi. Promosi ya. Nah, dulu kan nggak bisa pakai uang pusat kan? Cuma PPK aja. Ini tahun sudah bisa, jadi bisa lebih bergaung nih ceritanya. Bisa lebih kekinian. Jadi nanti kita akan kemas dengan packaging yang kemilenialan ya. Betul. Jadi jangan sesuai dengan zaman sekarang. Itu dia. Nah, sekarang ini kita melihat di saya berbicara Pak Bidan ya. Ini sekarang kita nengok ke atas ada kita lagi. Belum habis nih, tadi baru PM nih. Iya. Baru PM kan? PM. Nah, kemudian bidang hubungan industrial dan persyaratan tenaga kerja, HI dan PK atau bidang naker. Bidang tenaga kerja. Saya juga bingung sebenarnya. Kalau ngomong soal nomenklatur nih, dia bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Iya, betul. Nah, jadi bidang HI dan PK. Jadi salah kalau orang bilang bidang naker, gak gitu nomenklaturnya. Mungkin disingkat aja Pak. Naker, dia mulai ngomong kan. Itu orang juga lebih paham ya. Jadi yang tersebar di masyarakat yang tahu di bidang naker gitu, naker. Mereka kan panjangnya nomenklatur mereka tahu. Nah, yang mereka baca cuma di situ adalah BLK. Nah, berbicara tentang BLK, berarti ada pelatihan, banyak di situ yang tetap bagi adalah semacam otomatis bisa mengurangi pengangguran. Apa yang sudah dilakukan di BLK saat ini? Nah, ini juga saya coba menempatkan di prosesnya dulu nih. Bidang naker dengan BLK kan berbeda nih. Beda ya? Beda dia. Kok sama tahu ya? BLK kan PTD. Saker. Memang di dalam dia mengimplementasikan tupoksi dia boleh dong berkolaborasi dengan siapa saja kan. Betul. Nah, naker bidang HI dan PK bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BLKI. BLKI ketika dia butuh orang naker bisa dia berkolaborasi. Nah, jadi inilah yang tetapi kan masing-masing ada tugasnya nih. Beda. Bidang naker tahun ini dengan kegiatan pelatihannya yang berbasis kompetensi, artinya merekrut teman-teman yang di kecamatan yang
sorry nih di kategori miskin ya, yang belum punya kerjaan untuk dilatih, untuk dia upgrade soft skillnya. Iya, kaliannya. Iya, ini tinggal lagi 3 paket lah, satu paket kan 10 orang nih. Itu 10 orang itu totalnya itu 230 orang tahun 2022. Totalnya. Tinggal lagi 30 orang yang dalam proses ini. Yang sudah selesai, sudah mendapatkan sertifikat itu 200 orang. 200 orang. Iya. Itu sebenarnya yang keluarin dinas atau kementerian? Dinas memiliki. Itulah salah satu juga perbedaan dengan BLKI. Kalau itu kegiatan dilakukan oleh bidang HI dan PK, dinas yang mengeluarkan sertifikat. Oh, dinas yang mengeluarkan sertifikat. Nah, hari ini kan tinggal lagi 30 orang yang mau selesai. Nanti akan tercapai 230 orang. Bidang HI dan PK tidak cuma ngurusin pelatihan buat orang-orang yang masih belum kerja, tapi juga mau ngurusin karyawan sebuah perusahaan. Nah, kenapa juga ada tupoksi lain selain bikin pelatihan ya, selain bikin upgrade-nya soft skill buat para yang belum kerja, penyelesaian perselisihan. Ketika sebuah perusahaan ada perselisihan dengan dia punya karyawan, itu juga menjadi ranahnya kita. Berarti lebih ke mediasi ya? Iya, kita juga punya mediasi di sini, punya mediator, maksudnya punya mediator, punya orang. Ya. Cuma kalau pengawas kan dari provinsi kan. Betul. Nah, kemudian lagi juga ada penempatan antar kerja, itu artinya kita juga bisa melakukan proses pemagangan. Itu saling tukar bukan? Bukan. Tahun ini kita juga sudah pernah buat pemagangan. Artinya kita merekrut adik-adik mahasiswa yang baru siap kuliah atau fresh graduate untuk kita rekrut dia magang di perusahaan. Tahun ini sudah ada 7 perusahaan dan nanti hari Selasa akan ada penutupan pemagangan. 3 bulan kan mereka kita magangkan di 7 perusahaan ada di 7 perusahaan. Enggak mesti Cokara ya, bisa di Banda Aceh, bisa saja. Kebetulan tahun ini kan betul pertama nih. Kita belum keluar daerah. Iya, masih di lokal aja Cokara ya, kayak ITP, Arun, rumah sakit PIM, Abad Jaya, ada 7 perusahaan yang sudah kita supply untuk kita kasihkan dia magang untuk menghadapi dunia kerja. Itu berbagai ilmu ya? Ada perawat juga, kemarin ada bidan, ada yang di akuntansi. Saya lupa, yang penting ini kan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Betul. Karena kita juga berharap bahwa mereka itu habis magang bisa kembali menjadi pegawai mereka. Iya. Berharap demikian. Gitu. Jadi skill yang ada itu juga mampu bisa diterapkan di bidang tersebut. Makanya ketika dulu pembukaan kita berharap ya bahwa teman-teman yang lagi magang itu bisa menunjukkan kemampuannya, agar perusahaan kan bisa langsung merekrut dia, bisa melirik. Jadi nggak cuma magang ini nggak pakai lagi gitu. Iya betul. Itu yang bidang HI dan PK. Terakhir bidang transmigrasi. Wah, luar biasa. Ada, setahu saya ada 2 ya? Ada 2 kan ya? Ada translok, ada transmigrasi. Nah, itu punya bingung nih. Apa itu maksudnya? Kenapa sebelum ngerti kan? Masa di Asia ada transmigrasi? Ada kan? Iya. Ternyata masih banyak. Saya juga. Kira-kira salah. Iya, masih ada. Iya. Paling Sindon ya? Sindon kok ada translok ya? Padahal kita, saya pikir dari Jakarta ada lagi ya kita cuma cegeri aja. Pokoknya pas kita tahu di transmigrasi cukup banyak ya semua. Ada translok, ada yang teman kita dari Pulau Jawa yang masih Jawa semua nggak campur. Kok masih ada ya di akhirnya? Jagri ada trans, Sawang ada trans, iya translok namanya. Senindon trans juga ada ya. Betul. Apalagi yang ada? Di Bukit Makati, di Gunung Pasir, ya kan? Aneh kan? Aneh. Tapi nyata loh. Masa Sawang ada transmigrasi? Kita pernah juga ya. Masalahnya kan. Betul. Tapi memang ada juga beberapa kegiatan yang bidang transmigrasi lakukan. Betul. Misalnya kita kan juga ingin melakukan pengembangan ya buat sumber daya manusia transmigrannya. Iya betul. Nah, memang sudah ada beberapa yang dilakukan oleh bidangnya. Ini misalnya nih peningkatan
prasarana dan sarana, infrastruktur. apakah itu jalan atau apapun itu. Iya, betul. Nah, tetapi memang itulah ya salah satu kemampuan yang ditunjukkan oleh kepala bidangnya. Betul, luar biasa. Bisa mendapatkan uang TP loh. Makasih Pak Syed. APBN nih. Ini APBN nih. Iya. Kan? Susah Pak pulangnya. Itu masalahnya. Ada begini, yang saya bilang adalah gerakan literasi kan kencang di beliau ini, betul. sehingga beliau cepat menangkap ini peluang kan. Iya. Nah memang harus kita apresiasi sebenarnya ketika bidang transmigrasi yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi dengan itu pun tidak tidak membuat dan stagnan gitu kan. Iya, betul. Nah apalagi di tahun 2023 juga ada lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah ini harus kita apresiasi. Iya. Nah itu secara khusus ya. Kalau secara global memang kalau kita bicara sebuah dinas yang memang bermain di area pelayanan publik, ya kita tidak bisa tidak berinovasi kan. Iya. Nah ini yang juga menjadi tantangan nih buat kita-kitanya agar kita bisa membuat sesuatu nih yang lebih memudahkan. Nah ini yang harus kita pikirkan karena gini, ke depan satu hal yang masih belum kesampaian nih, tapi kan kita harus step by step ya. MPP, mal pelayanan publik. Nah, itu sudah ada, kita Aceh Utara bisa. Sangat luar biasa. Keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigis, Pak Subari sudah berbincang dalam program acara Ampul Podcast pada hari ini. Ampul Podcast ya. Dan mungkin bisa banyak kali manfaat kita petik, dan mungkin para penonton kita nanti bisa melihat bagaimana yang dimakan dinas penanaman modal. Dadakan nih, persiapan. Aku haus kan? Kita minumnya. Oke, makasih Bang. Kita aja. Dan tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.